Setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Istana Pajang pun jatuh ke tangan Sutawijaya. Sutawijaya segera memindahkan pusaka Kerajaan Pajang ke Mataram. Setelah Sutawijaya tiada, ia digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya bernama Mas Rangsang atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah Mataram mencapai zaman keemasan. Ayahanda, apa yang terjadi dengan engkau? Apa yang terjadi dengan kerajaan kita bila engkau tidak ada? Tolong, warisi kerajaanku, jaga kerajaan kita sampai makmur. Ayahanda, ayahanda, ikutkan kalimat ini ayahanda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah Panembahan Sedot Krapyak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi, siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat VOC datang dengan segala kelicikannya. Siapa kamu? Perkenalkan, saya adalah utusan dari Tuan JP Coin. Kedatanganku ke sini adalah untuk bertemu dengan Sultan. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Salam Tuan. Salam. Ada apa? Ada utusan VOC ingin bertemu dengan Tuan. Apa? Utusan VOC? Apa urusan Waluici itu datang ke sini? Hei, prajurit, apakah kamu tahu urusan mereka datang kemari? Tuan, hamba tidak tahu. Oh, ya sudahlah, jemput mereka dengan rasa hormat. Baik, Tuan. Jadi ada perlu apa kalian datang kemari? Perkenalkan, saya adalah utusan dari Tuan JP Coin. Dengan hormat, Tuanku ingin mengajak VOC dan Mataram untuk bekerja sama. Seperti apa yang diinginkan oleh tuanmu? Apakah dia ingin menguasai Pulau Jawa? No. Mengapa kau berpikiran seperti itu kepada Tuanku, wahai Sultan? Janganlah berburuk sangka. Bukankah kita hanya bekerja sama dalam pemerintah? Jadi, pemerintah seperti apa yang kau inginkan? I think memerintah wilayah dan hasil bumi. Jangan terima mereka karena mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Ya, kau benar Adinda. Hai Jenderal, jika itu yang kau mau, pergilah kau dari kerajaan aku ini. Selama aku masih hidup, janganlah kau pernah berharap mengincar kerajaan aku ini. Mau dari baiklah jika keputusan seperti itu. Jaga bicara terhadap Tuanku. Lihat saja, apa yang akan dilakukan oleh Tuanku kepada kerajaan yang lemah ini. Hah? Kau pikir aku takut? Hai prajurit, bawa dia keluar dari kerajaan kita ini. Baik, Tuan. Hai, kamu anggota VOC, ikut saya keluar dari kerajaan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya selama tahun 1620 sampai 1625. Pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun, serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1000 prajurit beserta keluarganya ke Kerawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun,
Saat merencanakan itu semua, ada seorang suruhan VOC yang menyambar untuk memata-matai mereka. Prajurit, segera siapkan perlengkapan perang. Kita akan perang melawan VOC. Baik, Sultan. Kami akan mempersiapkan semuanya. Tingkatkan jumlah kapal dan persenjataan. Lumbung beras untuk persediaan makanan. Jadi itu rencana mereka. Baik, Sultan. Lapor Tuan, kami membawa berita yang penting. Mataram telah menyiapkan pasukan yang ditujukan pada kita, Tuan. Apa? Kurang ajar. Apa yang sudah mereka siapkan? Mereka menambah jumlah pasukan dan membangun lumbung beras di Karang, Tuan. Hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan? Apakah kita harus menghabisi warga Mataram? Tidak, belum. Pertama, kita akan menghancurkan rumah warga Mataram yang ada di Karawang. Kedua, kita akan memperkuat persenjataan kita. Baik, Tuan. Penghancuran rumah warga pun mulai dilakukan oleh VOC dengan tanpa rasa belas kasihan. Berapa harga sayur ini, Bu? Murah, Bu, 50 perak saja. Segar lagi. Wah, sayurnya terlihat sedap sekali ya. Dari mana petani mendapatkan sayur ini? Kami baru saja memanennya di selatan. Sana kan subur, pasti hasil panennya pun bagus sekali. Iya, kalian melihat VOC. Tidak, aku melihatnya. Banyak sekali prajurit yang datang. Hei, mari kita pulang dari sini. Banyak sekali prajurit VOC mengarah sini. Hei rakyat pribumi, nyala jika tidak kalian akan semua mati. Tuan, kami telah menjalani perintahmu. Semua rumah warga telah hancur tak tersisa. Bagus, Komandan. Ya, Tuan. Pastikan tidak ada lagi yang tersisa di Mataram sampai mereka membawa pasukan yang lemah itu ke Batavia. Jalankan tugas yang lain. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia, tetapi penyerangan itu gagal. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Kalian datang ke sini, wahai Komponi. Menurutmu apa lagi selain menemui Amangkurat? Tolong beritahu bahwa aku telah sampai di sini. Baiklah, kalian berdua tunggu di sini sampai aku kembali. Salam, Tuan. Tuan, para komponi sudah datang ke kerajaan. Suruh dia masuk segera. Baik, Tuan. Baiklah, kalian berdua dipersilakan untuk menemui Tuan Raja Amangkurat. Apa yang membuatmu ke sini, wahai kompeni? Jangan bertele-tele, Amangkurat. Aku datang kemari membawa penawaran untukmu. Penawaran apa itu? Aku akan memberikan keuntungan yang besar untukmu, wahai Amangkurat. Keuntungan besar apa itu yang membuatku menerima keuntungan itu? Aku menjanjikan perluasan wilayah kepadamu, wahai Amangkurat. Tapi bagaimana caramu untuk memperluas wilayah kerajaanku? Nah, kau lupa ya, Mas. Aku memiliki banyak wilayah perdagangan. Jika kau menerimanya, kau akan mendapatkan wilayah perdagangan yang sangat luas.
Jika aku menolaknya, apa yang kamu lakukan, wahai Kompeni? Dengan berat hati kita akan bertarung di wilayah jalur perdagang. Tunggulah di sini. Aku akan berdiskusi dengan Pemaisuri. Bagaimana pendapatmu, Adinda? Baik, terima saja tawarannya. Perasaanku mengatakan bahwa Kompeni tidak niat jahat untuk kerajaan kita. Apakah kamu yakin, Adindaku? Aku yakin, percayalah padaku, wahai Kakanda. Baiklah. Ini keputusan yang berat bagiku, tapi tidak apa, untuk kesejahteraan rakyat. Permisi Tuan Amangkurat, ada Tuan Trunajaya ingin bertemu dengan Tuan. Trunajaya, ada urusan apa dia kemari? Maaf, Tuan, hamba tidak tahu. Baiklah, persilakan dia masuk dan bawa dia kemari. Baik Tuan. Ada urusan apa saudaraku? Trunajaya, datang jauh-jauh datang kemari. Pasti ada ingin kau sampaikan. Siapa mereka? Apa urusan mereka? Oh, mereka adalah orang yang ingin membantu kita membesar dan memperluas wilayah kerajaan kita. Apa maksudmu? Apakah kamu salah satu kompeninya? Kayaknya kamu sudah gila. Apa maksudmu? Apakah kau sudah tidak memiliki rasa hormat kepadaku? Apakah kau tahu Amangkurat seberapa licinnya mereka? Tentu aku tahu mereka. Mereka lebih baik darimu. Kau salah besar Amangkurat. Jika kau beranggapan dengan bahwa VOC akan membantu kita, kau salah besar kali Amangkurat. Hentikan omong kosongmu itu. Aku tidak butuh pendapatmu lagi. Aku tidak ingin meminta bantuanmu lagi. Pergilah. Jika itu keputusanmu, aku akan melakukan penyerangan untuk merebut Mataram dari tangan VOC. Silakan saja jika kau mau berhadapan dengan VOC yang memiliki presiden yang sangat lengkap. Baiklah Mangkurat, aku dan pasukanku, aku akan melawanmu dan memusnahkanmu. Ayo kita selesaikan sekarang Trunajaya. Prajurit, amankan Pemaisuri. Baik Tuan, ayo Pemaisuri. Akhirnya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya Mas Rahmat melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi, lalu tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Hartik atau Gubernur VOC untuk Jawa Utara dan Pakubuwana III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka, berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. 1. Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana I, dan yang kedua, daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhunan Pakubuwana III. Lalu pada tahun 1757 dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegara. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi 2, yaitu menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Anda, ini adalah Dengan bahwa VOC akan membantu kita. sumber